Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latri Wulandari, NPM 1951030333 dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas B semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas soal beserta penyelesaiannya terkait mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramadhani, MSI, guna memenuhi nilai ujian akhir semester. Selamat menonton dan memahami penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Baik, berikut soal yang terkait dengan materi penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada 1 Januari 2018. PT Erlangga mengakuisisi 60% saham kepemilikan PT Gramedia senilai Rp520.000 dan kepentingan non-pengendali Rp154.000. Saat itu nilai buku PT Gramedia yaitu 500. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama, selisih dari merek dagang senilai Rp40.000. Berikutnya selisih hak paten yaitu Rp150.000 dengan sisa umur ekonominya 10 tahun, dan peralatan Rp50.000 dengan sisa umur ekonominya 5 tahun, dan goodwill Rp100.000. Jadi total selisih dari merek dagang, hak paten, dan peralatan dan goodwill yaitu Rp240.000. Selama tahun 2018, PT Gramedia berhasil memperoleh laba sebesar Rp200.000 dan membagikan dividen tunai Rp50.000. Berikut ini neraca saldo pada PT Erlangga dan PT Gramedia per 31 Desember 2018. Jadi di sini antara PT Erlangga dan PT Gramedia itu yang pertama ada aset lancar yang dimana Rp100.070.000 pada PT Erlangga di debit, Rp430.000 pada PT Gramedia di debit. Investasi entitas anak masih dipertanyakan. Merek dagangnya Rp630.000 pada PT Erlangga di debit, Rp230.000 pada PT Gramedia di debit. Hak paten Rp400.000 pada PT Erlangga di debit, Rp318.000 pada PT Gramedia di debit. Peralatan Rp280.000 pada PT Erlangga di debit, Rp250.000 pada PT Gramedia di debit, dan goodwill-nya masih kosong. Selanjutnya kewajiban pada PT Erlangga Rp858 di kredit, pada PT Gramedia Rp478 di kredit. Saham biasanya Rp630.000 pada PT Erlangga di kredit, Rp230.000 pada PT Gramedia di kredit. Aigo saham Rp150.000 pada PT Erlangga di kredit, Rp50.000 pada PT Gramedia di kredit. Saldo laba Rp870.000 pada PT Erlangga di kredit, Rp410.000 pada PT Gramedia di kredit. Dan kepentingan non pengendalinya masih kosong. Penjualan Rp1.530.000 pada PT Erlangga di kredit, Rp430.000 pada PT Gramedia di kredit. Dengan penghasilan dari entitas anaknya masih dipertanyakan. Pada pendapatan non pengendali masih kosong. Beban pokok penjualan pada PT Erlangga Rp730.000 di debit, pada PT Gramedia Rp262.000 di debit. Beban penyusutan Rp110.000 pada PT Erlangga di debit, Rp66.000 pada PT Gramedia di debit. Beban amortisasi Rp150.000 pada PT Erlangga di debit, Rp62.000 pada PT Gramedia di debit.
Jadi dividen diumumkannya yaitu 150.000 pada PT Erlangga di debit, 70.000 pada PT Gramedia di debit. Kemudian yang menjadi pertanyaannya yaitu berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui pada PT Erlangga per 31 Desember 2018, berapakah saldo investasi pada entitas anak pada PT Gramedia per 31 Desember 2018, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan, buatlah kertas kerja konsolidasi, buatlah laporan keuangan konsolidasian, dan yang terakhir buatlah transaksi istimewa atau hulu hilir. Baik, di sini saya sudah membuat tabel diferensialnya, yaitu ada item, selisih, alokasi 60%. Mengapa 60%? Karena di soal 60%. Selisih 40%. Mengapa 40%? Karena 100 dikurang 60 yaitu 40%. Sisa umur, amortisasi selisih, PT Erlangga 60%, non pengendali 40%. Pada item pertama yaitu merek dagang. Dengan selisih 40.000 dialokasi 60%. 60% dikali 40.000 yaitu 24.000. Selisih 40%. 40% dikali 40.000 yaitu 16.000. Selanjutnya yaitu ada hak paten. Selisih 150.000 dialokasi 60%. 60% dikali 150.000 yaitu 90.000. Dengan selisih 40%, 40% dikali 150.000 yaitu 60.000 dengan sisa umur 10 tahun. Amortisasi selisih 15.000. Mengapa 15.000? Karena 150.000 dibagi 10 tahun yaitu 15.000. Pada PT Erlangga 60%. Pada PT Erlangga 60% 9.000. Mengapa 9.000? Karena 60% dikali 15.000 yaitu 9.000. Dan non pengendali 40% yaitu 6.000. Mengapa 6.000? Karena 40% dikali 15.000 yaitu 6.000. Selanjutnya ada peralatan. Dengan selisih min 50.000 dialokasikan 60%. 60% dikali min 50.000 yaitu min 30.000. Dengan selisih 40%. 40% dikali min 50.000 yaitu min 20.000. Dengan sisa umur 5 tahun. Diamortisasi selisih yaitu min 10.000. Mengapa min 10.000? Karena min 50.000 dibagi 5 tahun hasilnya min 10.000. PT Erlangga 60% yaitu min 6.000. Mengapa min 6.000? Karena 60% dikali min 10.000 yaitu min 6.000. Dan non pengendali 40% yaitu min 4.000. Mengapa min 4.000? Karena 40% dikali min 10.000 hasilnya min 4.000. Dan selanjutnya yaitu goodwill dengan selisih 100.000. Dialokasikan 60% dikali 100.000 yaitu 60.000. Dengan selisih 40%, 40% dikali 100.000 yaitu 40.000. Dengan total diferensial dari selisih yaitu 40.000 ditambah 150.000 dikurang 50.000 ditambah 10.000 hasilnya 240.000. Kemudian dialokasi 24.000 ditambah 90.000 dikurang 30.000 ditambah 60.000 hasilnya 144.000. Kemudian selisih 16.000 ditambah 60.000 dikurang 20.000 ditambah 40.000 hasilnya 96.000. Dan kemudian amortisasi selisih 15.000 dikurang 10.000 yaitu 5.000. Dan PT Erlangga 9.000 dikurang 6.000 hasilnya 3.000. Non pengendali 6.000 dikurang 4.000 hasilnya 2.000.
Selama periode 2018 berhasil memiliki laba besar 100.000 dan dividennya 50.000. Selanjutnya yaitu perhitungan pengakuan laba pada PT Erlangga 60%, pada non pengendali 40%. Laba yang diakui dikurang 60.000. Mengapa 60.000? Karena di soal memiliki laba sebesar 100.000. Jadi 60% dikali 100.000 yaitu 60.000. Non pengendali 40% 40.000. Mengapa 40.000? Karena 100.000 dikali 40. Mengapa 40.000? Karena 100.000 dikali 40% yaitu 40.000. Selanjutnya, amortisasi selisih hak paten yaitu pada PT Erlangga 9.000. Mengapa? Karena di tabel diferensial hak paten itu sendiri pada PT Erlangga 9.000. Jadi kita masukkan di perhitungan pengakuan laba. Kemudian non pengendali 6.000. Mengapa 6.000? Karena di tabel diferensial itu di non pengendalinya 6.000. Jadi kita masukkan lagi di perhitungan pengakuan laba. Kemudian pada amortisasi selisih peralatan pada PT Erlangga yaitu min 6.000. Mengapa min 60.000? Mengapa min 6.000? Karena pada tabel diferensial di peralatan itu di PT Erlangganya ada min 6.000. Jadi kita masukkan lagi di tabel perhitungan pengakuan laba. Dan untuk non pengendali yaitu min 4.000. Mengapa? Karena di tabel diferensial itu di non pengendalinya min 4.000. Jadi kita masukkan lagi di perhitungan pengakuan laba. Dan selanjutnya laba diakui setelah penyesuaian. 60.000 ditambah 9.000 dikurang 6.000 hasilnya 63.000. Kemudian 40.000 ditambah 6.000 dikurang 4.000 hasilnya 42.000. Kemudian perhitungan saldo investasi. Pembayaran dividen pada PT Erlangga yaitu 50.000 dikali 60% hasilnya 30.000. Dan non pengendali 50% dikali 50.000 dikali 40% hasilnya 20.000. Terus saldo per 1 Januari 2018 520.000 pada PT Erlangga dan 154.000 pada non pengendali. Dengan penambahan bagi laba atas PT Pennevel senilai 63.000 pada PT Erlangga dan non pengendali 42.000. Mengapa? Karena di perhitungan pengakuan laba di laba diakui setelah penyusutan ini kita sudah dapat pada PT Erlangga itu sendiri 63.000 dan non pengendalinya 42.000. Jadi kita masukkan tuh di tabelnya. Dan dengan pengurangannya pembayaran dividen 30.000 dan 20.000 pada non pengendali. Kemudian saldo per 31 Desember 2019 yaitu 613.000 pada PT Erlangga. Mengapa? Karena 520.000 ditambah 63.000 dikurang 30.000 hasilnya 613.000. Sama seperti di PT Erlangga tadi. Non pengendali juga 154.000 ditambah 42.000 dikurang 20.000 hasilnya 216.000. Baik, yang selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak.
Di tabel ini sudah tertera saham biasa, aigo saham, saldo laba. Mengapa ditulis seperti ini? Karena di soal itu sudah terdapat saham biasa, aigo saham, saldo laba di PT Gramedia sebesar Rp230.000, Rp50.000, Rp410.000. Terus kita pindahin lagi ke Excel, kita tulis, kita ketik di sini. Udahnya investasi PT Anak yaitu Rp414.000. Mengapa Rp414.000? Karena Rp230.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp410.000. Hasil dari ini itu dikalikan dengan ini tadi, di tabel diferensial ini dikalikan dengan 60% dari PT Erlangga itu. Coba kita hitung ya. Kita hitung ya, 230.000 ditambah 50.000 ditambah lagi 410.000 sama dengan, kita kalkulatorin ya, 230.000 ditambah 50.000 ditambah 410.000, hasilnya Rp690.000. Udah itu kita kalikan dengan 60%. 690.000 dikali dengan 60%. Hasilnya Rp410.000. Benar ya? Udah itu sama aja dengan kepentingan non pengendali ini 276.000. Mengapa dapat 276.000? Itu sama aja kayak tadi, 230.000 ditambah 50.000 ditambah 410.000. Kan itu hasilnya tadi 690.000 dikali dengan 40% dari tabel diferensial ini, di non pengendalinya ini 40% ya. Terus kita hitung lagi 40% sama dengan, kita buka kalkulator lagi ya guys, 69.000 dikali dengan 40%, itu hasilnya 276.000. Terus selanjutnya ada mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial, yaitu terdapat dari merek dagang, hak paten, dan goodwill. Mengapa bisa ditulis ini? Karena di tabel diferensialnya itu sendiri sudah tertera merek dagang, hak paten, dan goodwill itu 40.000, 150.000 dan 100.000. Terus kita taruh di tabel ini. Udahnya peralatan min 50.000 dan investasi PT Anak 144.000. Mengapa 144.000? Karena itu tadi kayak yang sebelumnya itu ditambahin 40.000 ditambah 150.000 ditambah 100.000, udahnya dikurang 50.000. Kalau min itu dikurang ya. Kita hitung 40.000 ditambah 150.000 ditambah 100.000, udah itu dikurang dengan 50.000 sama dengan, kita kalkulator lagi, 40 ditambah 150 ditambah 100.000 dikurang 50.000, 240.000 kita kalikan dengan 60%. Hasilnya kan 240.000
40.000. Terus kita kalikan tadi sama kayak yang di atas itu, dikali dengan 60%, hasilnya 144.000. Terus di kepentingan non pengendalian yaitu 96.000. Itu sama aja kayak tadi, 40.000 ditambah 150.000 ditambah 100.000 dikurang 50.000, kan itu hasilnya 240.000. Udah itu dikalikan dengan di tabel diferensial itu kan tadi udah itu kan udah dijelasin, dikalikan dengan 40%. Hasilnya kita cari lagi ya, 240.000 dikali dengan 40%, hasilnya itu 96.000. Udah itu akumulasi udah itu beban penyusutan hak paten yaitu 15.000, beban penyusutan peralatan min 10.000, akumulasi penyusutan hak paten 15.000 sama kan kayak ini. Terus akumulasi penyusutan peralatan min 10.000. Selanjutnya yang ketiga, mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Di sini ditulis laba atas PT Anak Rp63.000, investasi PT Anak Rp63.000 di kredit, pendapatan non pengendali Rp42.000 di debit, kepentingan non pengendali Rp42.000 di kredit. Mengapa ditulis seperti ini? Karena tadi udah ditaruh di tabel ini, di set pertama ini, di tabel perhitungan pengakuan laba ini, yang laba diakui setelah penyusutan ini di PT Erlangganya Rp63.000, di non pengendali Rp42.000. Terus kita masukkan aja di sini, kita taruh di sini. Udah itu yang selanjutnya, mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen. Yang ditulis investasi PT Anak Rp30.000 di debit, Rp30.000 di kredit, kepentingan non pengendali Rp20.000 di debit, dividen Rp20.000 di kredit. Mengapa ditulis seperti ini? Karena di set pertama di pembayaran dividen ini, di pembayaran dividen ini sudah tertulis kan, Rp30.000 di debit, Rp20.000 di kredit. Terus kita tinggal pindahin aja di sini. Yang selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasian. Ada akun yang pertama, ada aset lancar, ada PT Erlangga Rp1.070.000 di debit, dan pada PT Gramedia Rp430.000 di debit. Dapat dari ini soal, dan terus kita masukkan di kertas kerja. Kemudian debit ketemu debit, hasilnya itu ditambah. Jadi 1.070.000 ditambah 430.000, hasilnya 1.500.000. Yang kedua yaitu investasi entitas anak pada PT Erlangga sebesar 613.000 di debit, dan pada jurnal eliminasinya 613.000 juga di kredit. Didapat dari set pertama yaitu di bagian saldo per 31 Desember 2019. Sebenarnya kita masukkan tuh. Itu yang selanjutnya merek dagang. Pada PT Erlangga sebesar 630.000 di debit, dan pada PT Gramedia 230.000 di debit. Jurnal eliminasinya 40.000 di debit. Dapat dari mana? Dapat dari soal. Dan 40.000 ini dapat dari tabel diferensial. Kemudian kita masukkan tuh di kertas kerjanya 40.000 di debit, dan 630.000 ditambah 230.000 ditambah 40.000, hasilnya 900.
Udahnya hak paten. Hak paten pada PT Erlangga 400.000 di debit, pada PT Gramedia 318.000 di debit. Pada jurnal eliminasi 150.000 di debit. Dapat dari mana? Yaitu dapat dari soal. Yaitu 150 dapat dari tabel diferensial. Jadi kita masukkan semuanya tuh di situ. Jadi 400.000 ditambah 318.000 ditambah 150.000 hasilnya 868.000 di debit. Kemudian akumulasi penyusutan hak paten 15.000 di kredit dan 15.000 lagi di konsolidasi di kredit. Didapat di tabel diferensial. Didapat dari amortasi selisih. Di amortasi selisih di tabel diferensial. Kemudian peralatan di PT Erlangga 280.000 di debit, pada PT Gramedia 250.000 di debit. Jurnal eliminasinya 50.000 di kredit. Itu didapat dari soal. Udah itu 50.000-nya didapat dari tabel diferensial. Udahnya 280.000 ditambah 250.000 ditambah 50.000 hasilnya 480.000 di debit. Terus akumulasi penyusutan peralatan yaitu 10.000 di debit, 10.000 di debit. Didapat dari itu tabel diferensial di amortisasi selisih. Udahnya goodwill 100.000 di debit, 100.000 lagi di debit. Didapat dari itu tadi di tabel diferensial yaitu 100.000 kita masukkan. Udah itu selanjutnya kewajiban pada PT Erlangga 858 pada di kredit, 478 pada PT Gramedia di kredit. Didapat dari soal. Udah itu hasilnya 858 ditambah 478 itu 1.336.000. Selanjutnya saham biasa 630.000 di kredit, 230.000 di kredit, 210.000 di debit. Didapat dari soal. Itu udah itu 630.000 ditambah 230.000 dikurang 210 hasilnya 630.000. Selanjutnya yaitu aigo saham 150.000 di kredit, 50.000 di kredit, 50.000 lagi di debit. Hasilnya 150.000. Itu dapat dari soal lagi. Kemudian saldo labanya 870.000 di kredit, 410.000 di kredit, 410.000 lagi di debit. Hasilnya 870.000. Buat dari soal juga ya kan. Udahnya di penjualan 1.530.000 di kredit, 430.000 lagi di kredit. Hasilnya 1.960.000. Dapat dari soal. Udahnya selanjutnya penghasilan dari entitas anak yaitu 63.000 di kredit, 63.000 lagi di kredit. Dapat dari tabel diferensial. Mohon maaf salah. Dapat dari perhitungan pengakuan laba.
beban pokok penjualan, yaitu 730.000 di debit, 262.000 di debit, hasilnya 992 di debit. Didapat dari soal. Selanjutnya, beban penyusutan. Beban penyusutan 110.000 di debit, 66.000 di debit, 15.000 di debit, 10.000 di kredit, hasilnya 181.000. Didapat dari soal. Dan tabel dan dapat dari tabel diferensial. Beban amortisasi 150.000 di debit, 62.000 di debit, hasilnya 212.000 di debit. Didapat dari soal. Selanjutnya, dividen diumumkan 150.000 di debit, 70.000 di debit, 50.000 di debit, hasilnya 170.000. Itu juga didapat dari soal. Selanjutnya, kepentingan non pengendali, yaitu 372.000 di kredit, 372.000 di kredit. Didapat dari jurnal eliminasi. Di kepentingan non pengendali itu ya, 276.000. Di jurnal kedua 96.000. Di jurnal ketiga 42.000 dan jurnal keempat 20.000. Jadi kita jumlahkan semuanya. Pendapatan non pengendali itu 42.000 di debit, 42.000 di debit. Didapat dari bagian laba atas PT Gramedia. Udahnya kita total semuanya. Pada PT Erlangga 4.133.000 sudah balance. Terus pada PT Gramedia 1.688.000 sudah balance juga. Terus jurnal eliminasinya 1.090.000 sudah balance. Terus pada konsolidasinya 5.455.000 sudah balance. Baik, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan pada PT Erlangga. Laporan laba rugi per 31 Desember 2019. Penjualan didapat dari kertas kerja. Kita lihat 1.960.000. Kita masukkan di laporan laba rugi. Kemudian BPB didapat dari kertas kerja juga. Badan pokok penjualan yaitu 992. Kita masukkan juga. Udahnya kemudian 1.960.000 dikurang 992.000. Hasilnya 968.000. Udahnya beban penyusutan yaitu 181.000 di kertas kerja. Udahnya kita masukkan lagi. Terus beban amortisasi 212.000 di kertas kerja juga. Terus kita masukkan lagi. Udahnya 181.000 ditambah 212.000 dikurang 968.000. Hasilnya 575.000. Kemudian didistribusikan ke pendapatan non pengendali yaitu 42.000. Didapat dari kertas kerja. Di pendapatan non pengendali itu 42.000. Terus kita masukkan. Udahnya laba bersih entitas pengendali 533.000. Didapat dari 575.000 ditambah dikurang 42.000, hasilnya 533.000. Selanjutnya laporan perubahan modal per 31 Desember 2019. Saham biasanya 630.000 didapat dari kertas kerja. Ini saham biasa 630.000. Kita masukkan. Udahnya AIG saham 150.000. Kita lihat lagi di kertas kerja 150.000.
630.000 ditambah 150.000 hasilnya 780.000. Kemudian saldo laba per 1 Januari 2020 yaitu 870.000 didapat dari kertas kerja. Rp870.000. Udahnya laporan konsolidasian 533.000 didapat dari laporan laba rugi 533.000 itu yang sudah kita cari tadi. Udahnya dividen 170.000 didapat dari kertas kerja. Ini 170.000. Udahnya 870.000 ditambah 533.000 dikurang 170.000 hasilnya yaitu 1.233.000. Kemudian ditambah 780.000 hasilnya 2.013.000. Udahnya kepentingan non pengendali yaitu 372.000 didapat dari kertas kerja. Udah itu totalnya 2.013.000 ditambah 372.000 hasilnya 2.385.000. Lanjutnya laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019. Aset lancarnya 1.500.000 dan total aset lancarnya 1.500.000. Didapat dari kertas kerja juga. Itu 1.500.000 di debit. Kemudian aset tidak lancarnya merek dagang 900 didapat dari kertas kerja juga 900. Udahnya hak paten 868.000 didapat dari kertas kerja lagi 868.000 di debit. Udah itu akumulasi penyusutan 15.000 didapat dari tabel diferensial. Diamortasi selisih hak paten. Peralatan 480.000 di kertas kerja. Udahnya akumulasi penyusutan 10.000 di tabel diferensial. Diamortasi selisih. Udahnya goodwill 100.000 didapat dari tabel diferensial. Goodwill 100.000 terus kita masukkan. Udahnya semuanya 900.000 ditambah 868.000 dikurang 15.000 ditambah 480.000 ditambah 10.000 ditambah 100.000 hasilnya 2.343.000. Kemudian ditambah 1.500.000 hasilnya 3.843.000. Kemudian kewajiban didapat dari kertas kerja yaitu 1.336.000. Kita masukkan. Terus ekuitas saham biasa didapat dari kertas kerja juga yaitu 630.000. Aigo sahamnya 150.000 didapat dari kertas kerja juga. Udahnya saldo laba 1.233.000 didapat dari saldo laba per 31 Desember 2019 di laporan perubahan modal. Udah itu 630.000 ditambah 150.000 hasilnya ditambah 1.233.000 hasilnya 2.013.000. Kemudian kepentingan non pengendalinya kita lihat di kertas kerja yaitu 372.000. Kita masukkan. Udah itu udahnya 2.013.000 ditambah 372.000
Hasilnya 2.385.000. Kemudian itu ditambah lagi 1.336.000 ditambah 2.385.000. Hasilnya 3.689.500. Sudah balance. Selanjutnya yaitu transaksi hulu. Yang pertama, menghitung saldo investasi akhir transaksi istimewa. Membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Pada akun terdapat pendapatan, BPB, dan keuntungan. Pendapatan pada total penjualan ke PT Anak yaitu 500.000. Terjual ke pihak eksternal yaitu 380.000, tersimpan di gudang PT Anak yaitu 40.000. Pada PBB 250.000 di total penjualan ke PT Anak, terjual ke pihak eksternalnya 220.000, tersimpan di gudang PT Anak yaitu 20.000. Dan keuntungannya 250.000 di total penjualan ke PT Anak, terjual ke pihak eksternal 220.000 dan tersimpan di gudang PT Anak 20.000. Terus yang selanjutnya melakukan penyesuaian atas laba yang dapat diakui PT Anak. Laba diakui 60%, itu sama dengan 60.000. Dikurangi penyesuaian amortisasi selisih min 3.000. Transaksi penjualan persediaan yaitu min 20.000. Laba yang diakui PT Erlangga yaitu 37.000. Jadi jurnal pengakuan labanya di investasi PT Anak 37.000, bagian laba atas entitas anak 37.000 juga. Selanjutnya melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 40.000. Jurnal pengakuan dividen yaitu 30.000, investasi PT Anak juga 30.000. Selanjutnya menghitung saldo investasi akhir per 30 Desember 2021. Saldo per 1 Januari 2018 yaitu 520.000. Penambahan laba yang dapat diakui yaitu 37.000 dan dikurang dividen yang dibagikan min 30.000. Hasilnya saldo investasi per 31 Desember 2018 yaitu 527.000. Yang selanjutnya membuat jurnal eliminasi untuk penyesuaian di kertas kerja konsolidasi. Mengeliminasikan akun pendapatan penjualan PBB terhadap transaksi yang sudah direalisasikan. Pendapatannya yaitu 60.000, beban pokok penjualan juga 60.000. Selanjutnya mengeliminasi akun pendapatan BPB dan akun persediaan terhadap transaksi yang keuntungannya belum dapat direalisasikan. Yang dimana pendapatannya 30.000, beban pokok penjualannya 20.000 dan persediaannya 20.000. Selanjutnya yaitu ada transaksi hilir. Pertama, menghitung saldo investasi akhir transaksi istimewa dan membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Terdapat pada akun ini pendapatan, BPB, keuntungan, di mana pendapatan pada total penjualan ke PT Induk 70.000, terjual ke pihak eksternalnya 60.000, tersimpan di gudang PT Induk 12.000. PBB-nya 50.000 di total penjualan ke PT Induk, 54.000 terjual ke pihak eksternal, 8.000 tersimpan di gudang PT Induk. Keuntungannya itu 30.000 di total penjualan ke PT Induk, 36.000 terjual ke pihak eksternal, dan 4.000 tersimpan di gudang PT Induk. Lalu laba yang diakui 60%, sama aja 60.000, dikurangi penyesuaian amortisasi selisih yaitu min 3.000. Transaksi penjualan persediaannya min 1.600 dan laba yang dapat diakui PT Erlangga yaitu 55.400. Jurnal pengakuan labanya di investasi PT Anak 55.400, bagian laba atas entitas anak 55.400. Selanjutnya melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 40.000, yang dimana jurnal pengakuan dividennya 30.000, investasi PT Anak 30.000. Yang selanjutnya menghitung saldo investasi akhir pada 30 Desember 2021. Saldo per 1 Januari 2018 yaitu 520.000,
Penambahan laba yang dapat diakuinya 55.400, pengurangan dividen yang dibagikan min 30.000, dan saldo investasi per 31 Desember 2018 yaitu 545.400. Selanjutnya, membuat jurnal eliminasi yang pengakuan keuntungan yang belum direalisasikan di tahun sebelumnya. Itu terdapat transaksi hulu, akunnya investasi PT Gramedia pada debit 20.000, bagian laba atas entitas anaknya pada kredit 20.000, transaksi hilir investasi PT Gramedianya 1.600 pada debit, bagian laba atas entitas anaknya 1.600 pada kredit. Yang selanjutnya yaitu transaksi hulu, di situ ada investasi PT Gramedia 20.000 di debit, BPB 20.000 di kredit. Transaksi hilirnya investasi PT Gramedia 1.600 di debit, kepentingan pengendali 2.400 di debit, dan PBB-nya itu 4.000 di kredit. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika banyak kekeliruan yang saya jelaskan, saya minta maaf, dikarenakan saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.